Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sri Rosmawati dengan nomor NIM 2106061110091 dari kelas B Sejarah dan Hikmah Arsitektur. Prodi Teknik Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi UI Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai observasi saya tentang masjid untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah dan Hikmah Arsitektur. Baik, untuk pertama-tama di sini saya akan memperlihatkan dari tampak Masjid Hasan II. Di sini saya memilih Masjid Hasan II karena memiliki arsitektur yang sangat unik dan indah. Masjid Hasan II sendiri dibangun untuk memperingati hari ulang tahun dari Raja Maroko yang bernama Hasan II. Selanjutnya yaitu mengenai profil masjid. Di sini nama masjid yaitu Masjid Hasan II tentunya diambil dari nama mendiang Raja Hasan II. Lokasi masjid tersebut berada di kota Casablanca, Maroko, tepatnya dekat Samudra Atlantik. Masjid ini diarsiteki oleh arsitek berkebangsaan Prancis bernama Michel Pinsal dan kontraktornya yang sama-sama berkebangsaan Prancis juga, yaitu Bouygues. Pembangunan masjid ini dibangun pada tahun 1986 sampai dengan 1993 dan memakan biaya anggaran sekitar 800 juta US dollar atau sekitar 11 triliun rupiah. Lalu hampir setengah bagian bangunan ini berada di atas air Samudra Atlantik. Lokasi ini mengambil inspirasi dari salah satu ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Arsy atau tahta Tuhan berada di atas air. Selain itu, pada bagian lantai masjid terbuat dari kaca sehingga jamaah dapat berdiri di atas air Samudra Atlantik dan juga dapat menikmati keindahan dari Laut Samudra Atlantik dan juga keindahan alam dari sekitar masjid. Hal ini dilakukan atas permintaan Raja Hasan II, di mana beliau ingin sekali membangun masjid di atas air, agar orang mukmin yang sedang beribadah dapat merenungkan mengenai langit dan juga lautan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu latar belakang desain. Gaya arsitektur Masjid Hasan II memperlihatkan pengaruh gaya Moorish yang kuat dan mengingatkan orang pada kemegahan Alhambra dan Mezquita, yaitu dua peninggalan kebudayaan Islam yang termasyhur di daratan Spanyol. Pintu-pintu di luar maupun di dalam ruangan masjid dicirikan oleh lengkungan berbentuk tapal kuda, sedangkan dinding dan pilar-pilar di dalam ruangan dihiasi dengan berbagai macam pola ukiran yang rumit dan indah. Namun, selain itu, para seniman Maroko mengembangkan ciri budaya lokal dan mencampurkannya dengan pengaruh dari luar, dan menjadikannya gaya kesenian khas Maroko. Ciri khas arsitektur Maroko sendiri yaitu perpaduan antara bentuk lengkung, bahan dari kayu, cat dan ukuran dari masa Almoravid, dengan ornamentasi flora yaitu tumbuhan dan bunga-bunga, dan juga desain serta bahan krom yang dihasilkan pada masa modern. Selanjutnya, pada ruang utama masjid, yaitu difungsikan sebagai tempat umat muslimin sholat, dilapisi dengan karpet merah, sementara itu, balkon khusus wanita dan anak-anak diletakkan sebelah kanan pintu masuk dan dibuat dari kayu yang diukir sangat indah. Pada bagian lantai terdapat tempat pemandian umum gaya Turki dan juga air mancur yang dapat digunakan sebagai tempat air wudhu. Selanjutnya mengenai interior masjid, semua bahan-bahan baik berupa batu granit, pualam, kayu, bahan tersebut diambil dari tempat-tempat sekitar Maroko. Sedangkan bahan untuk pilar terbuat dari granit putih dan kandil-kandil kaca yang didatangkan dari Murano, Venezia, dan juga Italia. Sedangkan pada bagian lantai dan pilar-pilar batu terbuat dari dan langit-langit kayu
dan diukir dari mozaik yang dibuat berwarna-warni. Lalu kesimpulannya mengenai observasi saya, gaya arsitektur Masjid Hasan II ini merupakan bentuk dari extending tradition, di mana gaya arsitektur terinspirasi dari masa lalu, di mana gaya arsitektur ini mengingatkan kemegahan Alhambra dan Mazkuita, yaitu dua peninggalan kebudayaan Islam yang termasyhur di daratan Semanyol. Namun, arsitek tetap menambahkan inovasi dengan menambahkan elemen baru yang lebih modern. Hal ini bisa dibuktikan dengan mulai dari tampak fasad masjid dan juga interior yang menggunakan ornamen gaya lama pada masa kerajaan zaman dahulu, namun juga arsitek tetap menambahkan dengan gaya modern. Contohnya, terdapat sistem pemanas pada lantai, pintu-pintu elektronik, dan atap yang dapat dibuka tutup. Sekian presentasi dari saya. Mungkin hanya sekian mengenai presentasi dari saya kali ini. Mungkin hanya sekian yang bisa saya presentasikan atau saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Semoga saya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.